mau share materi, mau bagikan materi. Oh ya sudah Bu. Kan materi kita yang Hah? Biar saya ke portal dulu mengirim-ngirim lapor foto ini gitu maksudnya. Kan lapor foto. Saya nanti mengulas kalimat dulu ya. Jadi ini materinya dibaca dulu, nanti mengulas kembali biasa. WA-nya sering hilang juga ini.
Dan portalnya nunggu nih. Siap. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Siang, Bu. Kita berjumpa kembali pada PJJ. Oh, suara saya lambat gitu ya? Sampainya gitu ya? PJJ ke-7, terakhir sebelum UTS, dan UTS, materi UTS sampai yang sekarang yaitu paragraf. Tapi saya ingin mengulas dulu masalah yang berkaitan dengan kalimat. Intinya tidak menimbul kalimat itu harus mengandung unsur-unsur kalimat dan tidak menggunakan dua kata penghubung yang berlebihan. Subordinatif, dalam subordinatif itu anak kalimat, dan kalau yang kalimat utama itu induk kalimat atau emaknya lah ya, ibunya, dan ibu itu harus tetap ada. Kalau Anda menggunakan jika dan maka itu akan membuat kalimat itu tidak ada emaknya. Nah, padahal si anak itu bergantung pada emaknya, bukan pada bapaknya. Jadi mohon maaf ini yang laki-laki, yang calon-calon bapak. Semua itu anak itu bergantung pada emaknya. Terbukti di sini. Memang tidak ada bapak kalimatnya juga. Nah, itu terbukti di sini bahwa anak itu bergantung. Nah, bergantung pasangannya apa? Bergantung kepada, ya kalau tergantung pada, itu yang ungkapan idiomatik. Nah, jadi anak itu bergantung kepada emaknya. Semua itu, tidak hanya kalimat. Nah, kalau kalimat ada dua kata-kata ini, berarti nggak ada emaknya, anak semua. Nah, dan itu tidak mungkin terjadi. Emak itu perannya sangat penting. Untuk apa, Bu? Ya, untuk keberhasilan kalian itu ada di tangan ibu, gitu. Kalimat. Ini contoh, ada walaupun, ada tetapi, terus ada, nah ini ada jika, ada maka. Ini membuat dua-duanya itu subordinatif, artinya dua-duanya itu anak. Nah, supaya ada emaknya, buang si makanya itu, kemudian beri koma. Mengapa? Ini si anak durhaka nih. Anak mendahului ibunya, jadi pakai koma. Karena subjeknya berbeda. Ya, ini subjeknya kan si anak itu mempunyai subjek sendiri, keadaan semacam itu. Tuh si emak juga punya subjek sendiri, masyarakat di daerah itu. Nah, supaya menjadi satu menjadi emak, nah buang di sini yang ada maka. Walaupun dan tetapi, nah ini sudah latihan belum ya? Masih ingat nggak? Supaya tidak mengulang aja. Kalau mengulang nanti bosan. Kalau yang udah bisa, kalau belum ya saya bahas dulu ini. Kalau yang itu belum, Bu. Belum, baik. Nah gitu aja, jadi tolong bisa Donella, bisa juga yang lain ya, mengingatkan, oh ibu udah itu, gitu. Terus kayak kemarin, Bu, ternyata kelas kemarin, PPT-nya kok salah, beda. Ternyata saya pakai yang lain, pakai sama, begini, tapi yang belum revisi penambahan. Nggak apa-apa, intinya sama, cuma latihannya berbeda. Nah, nggak apa-apa, ingatkan aja. Baik, nah ini dua-duanya, ada 4 kalimat, ini 4-4-nya itu nggak punya ibu, nggak punya mama, nggak punya mami, gimana coba? Coba nomor 1, bagaimana Galuh menurut Anda kalimat 1? Yang lain-lainnya siap supaya cepat, jadi saya tidak menunggu. 1 Galuh, 2 Victoria, 3 Kelvin, 4 Muhammad Reza. Jadi siap-siap Anda menjawab. Ya, silakan. Galuh.
Anda Galuh? Kalimat ini salah empat-empatnya. Bagaimana Dibalik perbaikannya? Pemerintah tidak akan Gimana? seperti sekarang kalau masalah itu segera diatasi. Nah, ya sama aja sih mau dibalik atau tidak. Yang penting kan tetap si pemerintah sampai sekarang ini induk kalimat. Kalau masalah segera diatasi anak kalimat. Nah, persoalannya tadi kan ada kalau ada maka. Nah, kalau dan ada maka udah pasti dah itu salah. Buang salah satu supaya si maka aja yang dibuang, dia tuh suka mengganggu gitu. Jadi inilah anaknya, ini induknya. Mau saya ubah Bu dibalik ya monggo aja, nggak masalah. Tetap aja dia posisinya sebagai si pemerintah sebagai emaknya, kalau itu sebagai anaknya gitu. Ya tadi 2 siapa? Saya, Bu. Bagaimana perbaikan Om? Ya silakan. Yang nomor 2, setelah diberi penjelasan semacam itu, mahasiswa seharusnya tidak akan stres setiap akhir semester. Iya, siapa Victoria ya? Ya, Iya, bagus. Nah, di sini Anda perhatikan, kalau nomor 1, subjeknya kan beda kan? Di anak masalah itu, di ibu ini. Jadi si anak itu yang subordinatif, yang si ibu itu klausa utama. Nah, kalau yang ini, subjeknya sama. Setelah mahasiswa diberi penjelasan itu, buang maka dulu ya. Mahasiswa, nah ini kan sama kan subjeknya. Kalau subjek sama tadi yang dibuang di mana Victor? Ria? Yang di anak kalimatnya, Bu. Ya, yang di anak. Jadi ini dibuang nih. Siapa yang diberi penjelasan? Mahasiswa. Siapa yang seharusnya tidak akan stres? Mahasiswa. Nah, kalau ini subjek sama. Kalau subjek sama, buang yang di anak. Berikan kepada ibunya. Itu kan sebagai kalimat efektif. Jadi kalau kalimat efektif itu kalimat yang benar gitu. Ciri kalimat efektif kan gitu. Antara kalau ada subjek yang sama, anak dan ibu itu dibuang. Ya, tadi 3. Kelvin ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Seandainya di antara mereka mau mengalah, maka perkelahian itu tidak akan terjadi. Bukan itu persoalannya. Iya. Sama dengan kasus yang atas. Seandainya kan sama dengan jika atau kalau. Iya. Sama, nggak masalah itu. Terus apa? Persoalannya apa di sini? Yang makanya di ini. Iya, makanya dibuang. Makanya dibuang, Bu. Jadi anaknya mana? Ini seandainya di antara mereka mau mengalah, ya. Perdebatan Nah, yang ini diakhiri. dari perdebatan sampai sini, dari perdebatan merupakan ibunya, yang klausa utama tadi, emaknya. Ini anaknya, gitu aja cirinya. Kalau ada kata-kata ini pasti bagian itunya anak. Mau diletakkan di depan, monggo. Perdebatan yang diri dengan perkara itu tidak akan terjadi seandainya di antara mereka mau mengalah, kan tidak masalah, gitu kan. Di sini subjeknya mereka, di sini ini nih subjeknya. Perdebatan. Nggak enak ya, kalimatnya serem ini. Saya nggak suka perkelahian tuh. Ya perkelahian mulut maksudnya ini sih. Nah ini dari sini sampai sini kan subjek. Sampai itu dan sampai itu sampai sini ya. Terus tidak akan terjadi predikat. Baik, berikutnya tadi 3. Za. Hadir, Bu. Ya, tadi bagian kamu kan. Ingin memperoleh nilai yang baik. Sama aja. Persoalannya kan pada maka. Nah, saudara harus belajar dengan giat jika ingin memperoleh nilai yang baik. Nah, subjeknya kalau ini kan sama, ini juga sama kasusnya dengan nomor 2. Di sini kan subjeknya mahasiswa yang diberi penjelasan mahasiswa, yang tidak akan stres mahasiswa. Ini juga yang ingin memperoleh nilai baik saudara, yang harus belajar giat juga saudara. Nah, karena sama dibuang. Jadi Anda ketika memperbaiki kalimat itu jangan hanya membuang, maka lihat dulu subjeknya sama atau tidak. Jangan seperti kalimat ini.
Direktur STAN, kuliahnya titik ya, itu bukan tanda itu ya. Salah. Direktur STAN mengeluarkan mahasiswa itu karena sering tidak masuk kuliah. Coba. Saya tahu Anda pasti paham bahwa yang dikeluarkan adalah mahasiswa, ya. Yang sering tidak masuk kuliah juga kan pasti mahasiswa. Tapi kalau kalimatnya seperti ini, yang sering tidak masuk kuliah itu siapa? Direktur, Bu. Direkturnya. Jadi dianggapnya ini direktur STAN mengeluarkan mahasiswa itu karena direktur STAN sering tidak masuk kuliah. Nah, jadi itu kalimat yang salah. Jadi karena, nah, biar aja lah salah ketik juga ya. Sering tidak masuk kuliah. Nah, barulah jelas di sini direktur STAN-nya subjek karena itu ya. Karena nah, karena mahasiswa sering tidak masuk kuliah, itu kan keterangan yang berupa anak kalimat. Subjeknya mahasiswa. Kalau direktur STAN mengeluarkan mahasiswa itu, direktur STAN sebagai subjek, mengeluarkan predikat, mahasiswa itu objek. Itu kan dua kalimat, majemuk bertingkat atau kompleks. Kemudian kalimat yang kedua, mahasiswa sering tidak masuk kuliah. Jadi dari dua kalimat itu, gitu. Itu yang majemuk bertingkat atau kompleks sentence, kalimat kompleks dengan penggunaan kata penghubung karena. Jadi kalau subjeknya tidak sama saja, dibuang salah satu. Tapi kalau ini ya jangan. Kalau tidak sama ya carikan subjeknya gitu. Nah, ini jadi yang tidak boleh ada secara bersama-sama. Ini juga sama dengan walaupun dan tetapi. Jadi karena ada walaupun di sini subordinatif anak kalimat, kemudian di sini koordinatif itu klausa utamanya emaknya, ibunya ini. Nah, jadi salah satu saja kalau pakai walaupun berarti kan ada klausa utama dan subordinatif. Jadi ada emaknya, ini emaknya, yang utama tuh emaknya, ini anaknya. Tapi kalau mau pakai tetapi sama mereka sejajar. Dua-duanya sebagai emak. Nah, ini satu, ini dua gitu. Cirinya kalau yang ini kan majemuk setara. Cirinya itu cuma dan serta lalu kemudian tetapi, nah yang mempertentangkan, tetapi sedangkan, melainkan, udah, yang lainnya sejajar. Ini sejajar juga, tapi mempertentangkan. Dia tidak mengikuti kuliah, dia tidak mengikuti PJJ, tetapi main di pantai misalnya. Emang ada pantai di tempatmu? Nggak ada, Nah, Bu. ya, jadi ini yang tidak boleh bersama-sama. Nggak ada ya, kasihan banget ya. Jakarta adanya, Tangerang ada pantai. Tangerang. Ya. Ini kendati pun bukan kendatui pun ya. Tolong diedit saja kalau yang salah-salah ketik. Intinya gitu. Terus, nah ini juga sama. Sekarang yang tidak boleh. Nah ini coba. Sekarang Iwan nomor 1. Bagaimana pemecahannya? Iwan nomor 1. Yang lainnya siap-siap juga ya. Seno nomor 2. 3 Reza. Sudah ya Reza ya? Tadi Muhammad Reza. Iya kan? Ya, 3 Reza, 4 Afsal. Ayo, silakan. Maksudnya jadi siap-siap, jadi saya tidak menunggu jawaban Anda. Baik, Iwan nomor 1. Bagaimana perbaikannya? Lihat pemecahannya di problem problem yang 5. Ini sama kasusnya. Mengawali kalimat dengan kata kerja. Coba lihat. Yang jawabannya benar boleh pulang. Nah, ini pulang ke Tangerang maksudnya. Pulang ke mana? Pulang ke Tangerang. Pulang ke tempat kos.
Ya, Iwannya mana Iwan? Oh, Iwan. Kurang apa dalam kalimat ini? Yang berbicaranya Bu tidak diawali. Harus ditambahin apa? Karena gini, ini semua dari sini nih, Subjeknya, Bu. berbicara sampai sini. Apanya? Subjek. Subjek, nggak mungkin. Saya berbicara, nggak mungkin. Misalnya saya nih, saya berbicara masalah krisis moneter. Terus Murti lebih paham, nggak mungkin. Coba lihat di nomor pembahasan 5. Ini kan. Nah, kalau diawali dengan berbicara itu gimana? Ini kan sama, ini kasusnya. Problem 5 itu sama dengan yang problem 6. Nah, ini kurang apa? Oh, karena ini diawali oleh keterangan semua, tapi keterangannya tidak lengkap, tidak ada kata penandanya. Apa kata penandanya? Tidak ada kan? Nah, ini kan kurang apa? Nah, gitu. Ini kurang apa? Coba, kalau berbicara kepada Kompas, kemarin di kantornya kan frasa verba, predikat. Terus ini mengatakan, ini Rini mengatakan, bukan Rini yang ini Rini yang orang lain. Rini mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal Nur Salim. Ini klausa subordinatif yang anak kalimat tadi. Tidak berterima kan jadinya. Terus PSPO tidak berterima karena predikat tidak dapat, di sini predikat kan tidak bisa dikembangkan menjadi anak kalimat tadi, klausa subordinatif. Ya, fungsi lain yaitu SOP, SOP, subjek, objek, pelengkap atau keterangan yang bisa dikembangkan. Nah, ini kurangnya adalah kata penghubung. Tidak bisa verba mengawali begini. Nah, ketika berbicara. Nah, cirinya dari sini sampai sini merupakan keterangan, dia bisa pindah kemanapun. Ketika di tengah juga dia tetap sebagai keterangan. Di sini juga menjadi keterangan gitu. Coba, jadi gimana ini perbaikannya? Cepat. Ketika berbicara masalah krisis moneter, Iya. paham daripada Yusuf. Iya, udah tinggal tambah kan? Tinggal tambah aja. Ketika berbicara masalah krisis moneter, ketika berbicara sampai moneter, itu kan keterangan bukan anak kalimat. Klausa subordinatif tadi. Ini emaknya nih. Di sini emaknya si Murti. Dah. Tadi 2, ya siapa? Cepat. Cepat. Setelah memandang masalah itu, tampaknya pejabat itu menggunakan kacamata kuda. Nah, setelah bisa dari segi struktur kalimat, tapi dari segi makna coba. Apa pakai saat aja, Bu? Ini saat bisa, atau ada lagi yang lebih tepat? Iya. Ada yang lebih tepat? Mas, Ketika mirip-mirip dengan saat juga. Nah, ketika kan memandang masalah itu, ya gitu kan, tampaknya, nah udah kan gitu aja. Ya, tadi 3 siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Saat didampingi ajudannya, Menteri Kesehatan menjawab pertanyaan wartawan secara hati-hati. Saat kurang tepat. Oh, Sedikit lagi. Kurang. ada konjungsinya ya, Bu? Kata konjungsinya yang tidak tepat. Karena, Bu, atau ketika? Nggak mungkin karena ketika, bukan. Ketika, iya. Kalau karena nggak mungkin. Iya, Bu.
ketika enggak juga. Nanti kalau ketika didampingi ajudannya beda lagi, nanti ketika didampingi stafnya beda lagi, tidak mungkin gitu. Kira apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Dengan ya, Bu. Iya, dengan didampingi kan, didampingi ajudannya, keterangan, subjeknya apa? Menteri Kesehatan dan seterusnya. Ya, lanjut. Tadi siapa lagi? Reza sekarang. Cepat. Setelah Dengan didampingi. Ya, Bu. Enggak, Setelah menindaklanjuti kurang surat tepat. kami beberapa waktu yang lalu, Ini enggak, kurang tepat kata penghubungnya. Di sini kan cuma Anda menambahkan aja. Tapi di sini kalau pakai setelah kurang tepat. selagi gimana, Bu? Selagi menindaklanjuti. Enggak. Untuk menindaklanjuti surat kami beberapa waktu yang lalu, gitu kan? Jadi Anda ketika menambahkan konjungsi itu harus nyambung gitu loh dengan inti kalimatnya. Ya setelah berbicara juga bisa ini, tapi pas atau tidak gitu, berterima atau tidak. Nah, sekarang saya mau bertanya sampai sini untuk menindaklanjuti surat kami sampai sini keterangan kan kami informasikan hal sebagai di dalam kalimat ini mana subjeknya. Oh ini tadi kan untuk sampai sini kan keterangan, terus kami informasikan hal berikut. Nah kami informasikan hal berikut, subjeknya mana? Kami. Hal Ayo, berikut, Reza. Bu. Iya, siapa tadi yang jawab hal berikut dapat hadiah. Hadiahnya ambil aja, ambil nanti di Bintaro, di kantin dapat jus 1 gelas. Ingat janji. Tadi siapa yang jawab? Habis nggak kelihatan. Siapa yang jawab? Siapa? Rona, Bu. Nggak ada, nak. Rona, iya Rona. Betul, bagus. Hal berikut, utang jus saya. Taunya nanti aja. Kapan lagi ketemunya? Gitu maksud saya gini. Kalau kami informasikan, Anda jangan terkecoh gara-gara ada kami pasti di sini subjek. Ini kan kalimatnya kan itu apa pasif. Ini kalau yang di sini nih yang pasif ini nih, yang periferial itu. Yang agak repot itu. Pasti agak bingung itu mana itu. Nah, ini kami ya informasikan, saya kirim. Nah, contoh gini, kalau Anda mau kaminya itu subjek, berarti kan kami menginformasikan. Kalau kami menginformasikan, ya itu kami subjek. Ini kami menginformasikan dan seterusnya. Nah, itu berarti kami subjek. Tapi itu kami informasikan sama dengan misalnya gini, LJU, bisa singkat ya, sudah saya serahkan. Nah, LJU sudah saya koreksi. Sama itu, sama dengan LJU sudah dikoreksi. Ini maaf nih, disingkat aja biar cepat. Sama itu. Sudah diserahkan, sudah saya serahkan. Sudah saya serahkan dan sudah saya koreksi. Ini yang bentuk ini nih, periferal. Kan pronomina. Pronomina itu kan kata ganti orang ditambah verba. Nih Anda lihat. Serahkan. Bisa pakai akhiran, bisa tidak. Jadi kan pakai akhiran nih. Serahkan. Ya kan? Nah, tapi itu sama dengan LJU sudah dikoreksi. Hanya kalau kalimat pasif yang paling bawah itu nanti Anda gunakan dalam KTTA atau dalam makalah. Tidak mungkin di dalam makalah Anda mengatakan ini contoh aja. Masalah kesalahan pajak itu subjek kan sudah dibahas dalam bab 2, dalam itu, bukan dam. Nah, ini sama. Ini bentuk pasif juga, Mas. Pasif yang asli itu yang ini. Yang pasti digunakan dalam karya tulis,
makalah KTTA, nanti Anda bahasanya begini, masalah atau kesalahan pajak, kekurangan pajak, atau kelebihan bayar pajak, atau masalah SPT sudah dibahas dalam bab 2. Atau masalah berikut akan dibahas masalah pajak di kantor pajak mana misalnya. Itu kan pasif, tapi pasifnya itu berbeda dengan ini. Kalau ini pasifnya berpelaku, ada pelakunya. Ya, ini nanti digunakan loh setelah UTS di bahasa surat. Jadi sama-sama, makanya LJU sudah saya koreksi subjeknya LJU, LJU sudah dikoreksi tetap subjeknya adalah LJU. Masalah pajak sudah dibahas, masalah pajak itu subjek. Kalau saya bicara masalah pajak sudah saya bahas. Masalah pajak sudah saya jelaskan kepada prodi ini. Nah, itu sama. Nah, ini nih yang harus Anda pahami. Ya, itu sudah. Nah, jadi tadi gitu. Nah, kalau sudah, tadi ini tinggal, ini sudah. Coba ini apa kira-kira? Sudah ya, dengan ditemani, terus ketika menjawab kalau ini pasti. Jadi Anda bisa menyesuaikan. Melihat situasi itu, ini nomor 2 apa? Petugas dari Ditjen Pajak mengambil alih kendali apa? Kata penghubung apa yang tepat di nomor 2? Saat. Masih ingat? Ketika, Bu. Saat bisa, ketika bisa, ya saat atau ketika gitu kan. Kalau ini yang tadi sama dengan yang Menteri Terawan dengan ditemani ini, tadi dengan ditemani pengacaranya gitu. Ini yang harus ada pada konjungsi subordinatif, anak kalimat lah ya. Kalau ini tadi sudah ya, sudah. Nah kalau ini bagian yang berikutnya pasti anak, jadi jangan ada ini supaya ada ibunya, supaya ada emaknya. Sudah ya. Ini juga tidak boleh bersama-sama. Walaupun hari masih pagi, tetapi mahasiswa sudah datang ke kampus, salah. Tidak pakai tetapi, apalagi kalau pakai ini. Ini juga sama tadi ya, sudah itu pengaruh bahasa Inggris untuk menindaklanjuti dan seterusnya. Nah, kemudian ini kesejajaran juga harus Anda perhatikan ya. Nah, Anda jangan kira deh ini, coba lihat. Taufik Ismail yang membuat syair lagu itu dan Ebit Gade yang menyanyikannya. Pasti Anda mengira sampai sini kan satu kalimat ini. Taufik Ismail yang membuat syair lagu itu, di sini subjek. Di situ satu kalimat, di situ kalimat. Di sini subjeknya mana coba? Taufik Ismail yang membuat syair lagu itu subjeknya mana? Taufik Ismail, Bu. Enggak. Ini ada jelas PS. Bukan Prabowo Subianto. PS saya predikat subjek. Ini predikat. Nah, ini subjek yang membuat, atau saya ubah, yang membuat syair lagu itu Taufik Ismail. Itu. Atau mau dibuat ialah subjek, ialah predikat, ini subjek, ini predikat. Nah, Taufik Ismail apa? Pelengkap. Ini juga sama. Jadi Anda jangan terjebak dengan gara-gara nama pasti. Ini juga sama. Si Ebit bukan sebagai subjek loh. Coba ubah. Yang menyanyikannya Ebit Gade. Nah. Ya. Ebit Gade ngajar juga loh di STAN. Ada dosen bahasa Indonesia tim saya. Wajahnya mirip Ebit Gade. Nggak tahu kelas berapa. Pajak lagi kalau tidak salah, pajak dan PBB. Nah, jelas ya. Jadi ini subjek. Ini predikat, nah ini subjeknya. Gitu. Jadi jangan terjebak. Nah, atau dibuat seperti ini. Sampai sini subjek. Ialah predikat, ialah, adalah, itu pasti predikat. Misalnya pelengkap, ini juga sama. Nah, itu ya. Sudah, itu untuk kalimat. Kalau sudah, saya pindah ke materi berikutnya. Paham? Awas ya. Hati-hati, jangan terjebak
karena kalimatnya. Karena ujian ada pilihan ganda, nanti Anda biasanya terjebak di situ malahan. Sudah objektif kan, kalau sudah salah ya udah nggak ada perbaikan, nggak ada gitu. Kalau menulis, nah ketika esai juga Anda harus memperhatikan ya, memperhatikan kalimatnya. Misalnya gini, jelaskan siapakah Ibu Rini itu, ini tentu aja ya. Nah, kemudian Anda menjelaskan situ, dosen bahasa Indonesia, nggak bisa gitu. Ibu Rini adalah bla 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 bla. Harus ada adalahnya, penanda predikatnya, terus ininya pelengkap gitu. Itu contoh menulisnya harus begitu. Pilihan katanya jangan ada tadi kan sedangkan dan sehingga tidak boleh mengawali kalimat dan sebagainya seperti itu. Anda terapkan komanya, huruf besar dan kecilnya juga untuk esai. Kalau untuk studi kasus sudah pasti itulah yang dipelajari. Maksudnya itu yang akan Anda lakukan. Anda mengoreksi. Tapi jangan gini ya, mengoreksi jangan di teksnya aja ngoreksi, salin lagi dong. Enak aja dengan coretan-coretan itu. Bingung itu saya kalau begitu. Cuma dicoret ininya, ganti ini, coret ini, ganti itu. Aduh, pusing itu. Jangan gitu, disalin lagi. Ya, tolong ya. Jangan membingkang satu tulisan. Ballpoint-nya jangan yang abu-abu samar-samar gitu loh. Nanti soalnya itu kalau di scan atau di foto kan jadi tidak jelas. Padahal nanti dikirim dari hasil itu, pindaian itu. Nah itu kalau buram susah bacanya. Terus nomor absen ganti karena Anda kan hadir kan. Kalau nomor absen berarti nomor tidak hadir. Absensi ketidakhadiran. Nomor urut saja atau nomor presensi boleh. Terus ya udah itu saja. Ya, ini materinya sampai satu lagi ini. Kok ini lagi sih? Apa ini? Materi, oh ini. Coba Mika, baca Mika. Ada Mika? Ada, Bu. Ya, silakan Mika. Apa itu paragraf? Yang pertama, memiliki satu gagasan utama. Yang kedua, diperjelas dengan kalimat pengembang. Yang ketiga, miniatur karangan. Yang keempat, seperangkat kalimat yang saling berhubung. Dan yang keempat, format merenggang atau bertakuk atau menjorok. Ya, seperangkat kalimat yang saling berhubungan. Ya, ada beberapa kalimat. Kemudian kalau dari segi fisiknya itu menjorok gitu, masuk satu tab. Ya, takuk. Memiliki gagasan utama ya diperjelas dengan kalimat kembang. Ada satu kalimat topik, nah sisanya itu kalimat pengembang atau penjelas. Jadilah sebuah miniatur. Ini tempat kegagasan. Nah, berikutnya coba ini kok nggak ada nama nih. Aulia. Silakan Aulia. Ya, Bu. Kalimat topik. Yang pertama itu tempat keberadaan gagasan utama. Yang kedua, memberi arah atau pengendali terhadap permasalahan yang akan dibicarakan. Yang ketiga, sandaran bagi kalimat-kalimat lain yang berfungsi sebagai pengembang atau penjelas. Lalu keempat, memberitahu pembaca tentang apa yang diperbincangkan dalam paragraf itu. Yang kelima, biasanya bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf. Yang keenam, berisi suatu permasalahan yang bersifat umum yang dapat dikembangkan secara terperinci. Dan yang terakhir, kalimat topik dapat diletakkan di bagian awal, akhir, dan tengah.
Ya, ini yang ada deduktif kalau di awal, di akhir induktif, bisa juga awal dan akhir, bisa. Ada juga kadang-kadang ada paragraf yang tersebar kalimatnya itu. Nah, inilah yang menjadi keberadaan gagasan utama itu, sandarannya untuk penjelas-penjelasnya. Febita. Kalimat penjelas merupakan pendukung atau penguat gagasan utama. Uraian-uraian yang bersifat khusus ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya, biasanya memiliki konjungsi antar kalimat, biasanya tidak bisa berdiri sendiri karena maknanya akan kabur jika dipisah dengan kalimat lainnya, dan biasanya berupa data, fakta, contoh, opini, ilustrasi, kutipan, gambar, dan sebagainya. Ya, itu penjelas. Intinya sih di utama tadi ya. Ini merupakan pendukung saja. Nah, kemudian strukturnya, Rona. Ini hadiahnya Rona. Ih, tadi jus. Ya, jus kalau bertemu ya. Iya Bu, ditunggu Bu. Iya, siap. Lalu ada struktur paragraf. Secara umum struktur paragraf bahasa Indonesia berupa kalimat topik atau KT dan kalimat penjelas. Ada beberapa struktur paragraf. Yang A, kalimat topik, kalimat penjelas langsung atau KPL. Yang B, kalimat topik atau KT, kalimat penjelas langsung KPL, kalimat penjelas tak langsung KPT. Lalu yang C, kalimat penjelas langsung KPL, kalimat topik KT, dan yang D, kalimat penjelas tak langsung atau KPT, kalimat penjelas tidak langsung KPL, dan kalimat topik KT. Ya, itu intinya ada struktur paragraf ya. Nah, ini kalimat topik, penjelas langsung, ya. Nah, ini contohnya artikutur, tolong dibaca. Ada artikutur? Masih ini ya kayaknya ya. Masih biru. Atik, sinyalnya lagi bermasalah, Bu. Oh gitu, ya sudah. Ini Putu Dewi. Silakan nih Putu Dewi. Ruang lingkup manajemen operasi mencakup 3 aspek utama, yaitu perencanaan sistem produksi, sistem pengendali produksi, dan sistem informasi produksi. Perencanaan produksi meliputi perencanaan produk, perencanaan lokasi pabrik, perencanaan tata letak atau layout pabrik, perencanaan lingkungan kerja, dan perencanaan standar produksi. Sistem pengendalian produksi meliputi pengendalian proses produksi, bahan tenaga kerja, biaya kualitas, dan pemeliharaan. Sementara itu, sistem informasi produksi meliputi struktur organisasi, produksi atas dasar pesanan, dan produksi massal atau mass production. Ya, itulah kalimat topik, dan ini kalimat langsung-langsung. Kalau mau tidak langsungnya, itu nanti dari unsur-unsur yang tadi sudah dijelaskan, penjelas langsung itu kan tadi ini ya, ada beberapa gitu. Ini nah, kemudian menjelaskan lagi berarti itu tidak langsung. Kalau ini langsung, setelah langsung apa? Langsung menjelaskan yang aspek utama ini, manajemen operasi. Nah, inilah paragraf yang baik, memiliki kesatuan. Kalimatnya itu nyambung dari kalimat yang satu dan yang lain. Ada kepaduan. Nah, kepaduan itu bermacam-macam. Penggunaan kata penghubung, penggunaan kata ganti, penyulihan, substitusi juga bisa. Nah, kemudian tuntas. Jangan setengah-setengah. Informasinya itu jelas sampai tuntas. Ini ada bunyinya ya. Nggak bisa. Kemudian konsistensi, sudut pandangnya. Kalau saya gitu. Jangan ada saya, ada aku gitu. Nah, kemudian runtut. Sistematis. Nah, kemudian ini
Nah, gagasan utama kesatuan tidak loncat-loncat jalan pikirannya juga, dari kalimat yang satu dan kalimat yang lain juga nyambung. Nah, coba baca Widya Wulandari. Ada Widya? Ya, Bu. Silakan. Angklung merupakan alat musik tradisional masyarakat Sunda yang sejak November 2010 diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Alat musik tersebut berbahan pipa bambu. Pada awalnya angklung dimainkan dengan tangga nada pentatonik yang terdiri atas 5 nada, seperti halnya gamelan dan alat tradisional lain. Tahun 1938, angklung mulai dimainkan dengan tangga nada diatonik layaknya alat musik barat seperti piano. Ya, ini kan yang lain menunjang ini. Intinya kan gini, gagasan utamanya. Nah, inilah menunjang. Kalau gagasan utamanya itu tinggal penjelas aja tentang musik ini. Gitu. Ya, terus kepaduan. Coba Adik M. Fikri. Iya, Bu. Ya, silakan. Kepaduan. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika 1. Terdapat jalinan yang sistematis dan logis antar kalimat serta tidak ada informasi yang meloncat. 2. Terdapat keserasian hubungan antar kalimat. Ketiga, jalinan antar kalimat menggunakan alat kohesi, gramatikal dan leksikal. Dan yang keempat, kalimat-kalimatnya gramatikal, paralel atau sejajar, dan berkaitan satu sama lain. Ya, sistematis sudah pasti, ada keserasian antar kalimat, menggunakan kohesi alat-alat itu loh, alat-alat penghubungnya itu, kata-kata penghubungnya, transisi juga bisa disebut transisi, kemudian juga paralel. Nah, ini yang kohesi. Ya, referensi, pengacuan, substitusi, penyulihan. Konjungsi bisa penggunaan kata penghubung. Nah, yang leksikal misalnya pengulangan, sinonim itu persamaan, antonimi lawan, hiponim. Ini hiponim itu ini bunga misalnya, mawar, melati itu hiponimnya. Meronim itu bagian, misalnya spion, setir itu mobil gitu. Nah, ini contohnya referensi ya, hubungan atau bisa kata ganti, ini penunjuk juga. Nah, ini wartawan biasanya suka bagus kalau ini menyebutnya, misalnya bercerita tentang seseorang, katakanlah si Mawar begini. Penggemar warna hijau itu maksudnya penggemar substitusi menyulih, ya udahlah makanya menyulih aja, menyulih si Mawar tadi. Nah, ini juga sama kan, ini yang disebut dengan menyulih. Misalnya negeri kincir angin itu sekarang nenek-nenek, nah itu berarti maksudnya Belanda gitu. Ini penyulihan namanya. Nah, ini kan sekarang disebutnya begini. Tuh ya, itu penyulihan. Orang yang berambut sebahu itu, nah gadis yang senang makan bakso itu, nah itu maksudnya penyulihan. Maksudnya tadi bercerita tentang seseorang, si Mawar itu tadi. Kemudian konjungsi ini sih yang digunakan biasa di dalam kata penghubung antar kalimat yang sudah kita bicarakan. Banyak ini. Nah, ini kan kelihatan mana yang menggunakan ini campuran nih, kepaduan. Ini. Nah, ini terus pria kelahiran itu siapa mengacu kepada siapa coba? 5 ini nanti itu, Bu. Iya, si Lionel. Nah, gitu kan, pria kelahiran sekian, pria berumur sekian itu. Nah, terus siapa si bintang timnas Argentina itu? Kesini lagi. Jadi tidak diulang-ulang, itulah memiliki kepaduan kan jadinya. Satu. Yang kedua, pakai kata penghubung transisi.
Bahkan Lionel Messi menjadi pencetak dan seterusnya gitu. Nah, itu pasti mengacu siapa sih suami Antonella itu siapa? Yang ini kan? Nah, itu menyulih. Jadi beberapa cara untuk menyatakan atau mengatakan bahwa paragraf itu memiliki kepaduan. Nah, kelengkapan Niken, mana Niken? Coba bangun, Ken. Silakan. Kelengkapan atau ketuntasan. 1. Membicarakan seluk-beluk gagasan utama secara terperinci. 2. Sudah mengandung semua informasi yang diperlukan untuk mendukung gagasan utama. 3. Kelengkapan berarti informasi yang disampaikan dalam paragraf sudah lengkap dalam mendukung gagasan utama, sehingga pembaca memperoleh informasi yang utuh. 4. Kelengkapan juga berkaitan dengan kesempurnaan pembahasan materi secara utuh dan menyeluruh. Ya, terima kasih. Mana nih kan kok nggak muncul? Yang mana? Nggak muncul orangnya. Nggak muncul. Dimatikan. Oh, sudah. Ya, ada di bawah. Donella. Baik. Nah, ini kelengkapan kan tuntas gitu. Jadi pembaca itu tidak bertanya-tanya. Baik. Nah, ini juga sama. Ya, memiliki ketuntasan. Coba Donella. Contoh kelengkapan atau ketuntasan paragraf. Pria ini ialah seorang insinyur ternama Indonesia, Profesor R.M. Sediatmo, dikenal atas penemuannya mengenai fondasi untuk bangunan yang disebut cakar ayam. Sistem fondasi cakar ayam sangat sederhana hingga sangat cocok diterapkan di daerah yang sukar mendapatkan peralatan modern dan tenaga ahli. Sampai batas-batas tertentu, sistem ini dapat menggantikan fondasi tiang pancang. Untuk gedung berlantai 3 sampai dengan 4, misalnya, sistem cakar ayam biayanya akan sama dengan fondasi tiang pancang 12 meter. Ya, ini kan tuntas. Bercerita tentang ini. Nah, dan sekarang kan Anda tahu ya cakar ayam digunakan. Makanya ada nama Tol Sediatmo karena pencipta cakar ayamnya itu. Nah, ini kemudian keruntutan sistematis. Nah, kemudian bisa seperti ini juga Widya Wulandari, coba. Keruntutan, sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut, tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikirannya penulis. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas itu menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Beberapa model urutan informasi adalah sebagai berikut. Urutan tempat, urutan waktu, urutan khusus umum, urutan tingkat, urutan apresiatif, urutan sebab akibat, urutan tanya jawab, dan sebagainya. Ya, itulah urutan yang akan kita gunakan. Runtut sistematis. Nah, contoh langsung aja Widya baca. Mas Said dan Anggun berdiri menyambut tamu yang berdatangan ke pesta itu. Di tengah ruang pesta yang megah itu dipasang sebuah patung Garuda yang dibawa Mas Said dari Bali. Di sekitar patung itulah para tamu berdiri mengobrol sambil menikmati makanan dan minuman. Dari belakang ruangan mengalun suara piano yang dimainkan Ratna. Seorang penyanyi cantik melantunkan lagu Since I Met You Baby di samping Ratna. Ya, itu runtut, ya, sistematis. Nah, kemudian dari sudut pandangnya, dari kita lihat dari segi Yurita, mana Yurita? Yurita Putri. Iya, Bu. Ya, silakan. Konsistensi sudut pandang. Menggunakan sudut secara konsisten dari awal hingga akhir paragraf. Sudut pandang dipilih sesuai dengan tujuan penulisan. Penulis harus menentukan sudut pandang secara konsisten. Beberapa sudut pandang yang dapat digunakan penulis adalah yang pertama, sudut pandang orang pertama seperti aku dan saya. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga seperti dia atau nama orang yang menjadi tokoh depan cerita. 3. Sudut pandang pengamat, yaitu penulis memosisikan dirinya sebagai pengamat, dan sudut pandang yang terakhir yaitu sudut pandang campuran, yaitu kombinasi antara sudut pandang orang pertama dan pengamat.
Ya, orang pertama kita dan pengamat. Misalnya tentang apa ya, sebuah tulisan kita akan mengamati, itu biasanya resensi, itu resensi buku atau resensi karya lah ya, sebuah karya. Karya itu bisa apa saja, bisa juga karya sastra. Bagaimana sudut pandang kita, nah dari segi apa? Nah di situ nanti bisa dari segi orang pertamanya, kemudian penggunaan pilihan kata juga, apakah aku atau saya. Nah, silakan baca lagi, lanjut aja ini tadi. Contoh konsistensi sudut pandang. Sebagai seorang guru, kita perlu meningkatkan kualitas pembelajaran terkait keterbatasan media. Kita dapat mengatasinya dengan membuat media sederhana. Media tersebut dapat kita buat dari barang-barang bekas. Dengan demikian, selain dapat menjaga lingkungan hidup, kita juga mengajak siswa untuk meningkatkan keterampilan dan hasil belajar. Ini kan sama kan, konsisten gitu semua. Berarti kalau kita, saya dan orang yang di dalam itu terlibat gitu. Kalau itu kan perbedaannya, kalau kami dari segi saya saja atau kami itu pasti jamak. Jadi kalau Anda misalnya minta izin, itu dilihat, Bu, kami mohon izin ke toilet atau ke belakang. Nah, itu berarti Anda dan teman-teman bisa sampai setengah kelas karena jamak. Kalau mau minta izin, rasanya tidak sopan. Tidak ada kaitannya antara saya itu tidak sopan dan kami lebih sopan, tidak ada gitu. Kalau kami pasti saya dan teman-teman, misalnya kami tim pengajar bahasa Indonesia itu ada sekian. Nah, itu baru akan mengajak kalian untuk, nah itu berarti saya dan teman-teman. Tapi kalau pada saat ini marilah kita berdiskusi. Nah, saya mengajak Anda juga berdiskusi gitu. Jadi sangat berbeda antara kita dan kami. Nah, kemudian jenisnya, belum ya, takut ke portal saya, deg-degan Toto. Berarti nanti masih lama hari. Suka kalau ingat portal kayak terkaget-kaget. Portal itu bikin stres. Sekarang udah alhamdulillah lancar. Tadinya bikin stres banget itu. Terutama dalam mengunggah-unggah foto itu. Berkali-kali. Jadi waktunya banyak habis kalau yang semester kemarin pakai Zoom itu. Ini cerita aja ya. Jadi kalau sekarang saya tuh segini tuh udah lancar, udah alhamdulillah. Tadinya bener-bener nunak-nunuk. Saya kalau ingat itu geli juga gitu. Itu mau ngirim foto itu lama banget. Ditolak lagi. Di situ memang ada 500 gitu. Tapi saya nggak, gimana ngecilkannya? Padahal sedang PJJ gini kan, harus ini nggak bisa. Terus saya dikasih tahu orang BAK, Bu, minta aja itunya PJ-nya kirim. Waktu itu kirimnya ke email. Nah kalau gini kan masih buka email. Sekarang udah canggih lagi. Udah ternyata bisa dari WA kan bisa diunduh. Jadi itu bertahap itu. Ya, tapi tetap kalau ingat portal udah langsung mak. Kalau bahasa Perancisnya itu mak gerega. Oh iya portal. Cepet-cepet masuk, misalnya 9.30, cepet-cepet gitu, 9.25, klik dulu portal. Nah, sambil nunggu kalian biasanya itu ngisi presensi. Benar-benar ini. Jadi portal itu, nah itu dari segi pilihan kata. Portal bagi saya berkonotasi punya Plato tidak hanya untuk mengisi kegiatan kita, jadi berkonotasi karena ada peristiwa yang membuat trauma banget dengan trauma. Dengan itu trauma betul sampai nggak terkirim-kirim itu, berkeringat saya tuh. Dan belum ada manual waktu itu, belum diciptakan, jadi stres banget. Nah, sekarang kan sudah ada yang di situ disebutnya absensi manual, harusnya presensi. Nah, itu bisa jadi sebuah paragraf tuh. Paragraf apa? Deduktif Ibu Rini sangat jangan. Sekarang udah enggak sih soalnya gitu. Apa tentang portal bermakna konotasi. Nah, itu konotasi sudah mengalami pergeseran makna. Nah, ini berarti deduktif diletakkan di depan kalimat utamanya, sedangkan induktif di belakang. Campuran udah di depan, taruh lagi di belakang. Ineratif di dalam, di tengah. Nah, menyebar itu ada di semua kalimat. Nah, tapi sih biasanya orang menggunakannya ini. Kemudian atau campuran. Urutan polanya ada pembuka, isi, penutup. Nah, di penutup itu biasanya mengimbau atau menyimpulkan apa yang sudah disampaikan di sini. Nah, kemudian berdasarkan gayanya ada narasi, cerita, dan banyak cerita lama, sastra lama itu narasi. Kan kalau terjadinya sebuah daerah pasti
kalian di daerah kalian juga pasti ada tempat-tempat wisata dan ada terjadinya sebuah daerah. Nah, itu termasuk sastra, tapi sastra lisan. Karena itu dari mulut ke mulut dan tidak ada bukunya itu tidak ada. Tetapi orang-orang itu yang memang ambil sastra dari cerita-cerita itu bisa menjadi sebuah tesis gitu. Itu narasi. Kemudian deskripsi melukiskan. Kalau melukiskannya bagus, bukan lukisan gambar, kita yang membaca itu seolah-olah berada di situ. Misalnya Anda ke kampus dari pintu mana Anda? Dari pintu Ceger atau dari Bintaro. Nah, dari Anda masuk, itu sudah diceritakan apa yang ada di sebelah kiri, sebelah kanan. Lurus apa, sini apa, air mancur tampak di depan saya, sebelah kanan gedung ini, sebelahnya gitu. Itu jadi langsung yang membaca tuh membayangkan gitu. Seolah-olah berada di sana. Eksposisi paparan, misalnya stand adalah atau stand merupakan kampus ini terdiri atas sekian jurusan, mahasiswanya begini-begini, kampusnya begini-begini. Nah, itu eksposisi paparan. Argumentasi itu kita membuat argumen dan bisa menyampaikan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Biasanya untuk KTI, ya, karya-karya tulis. Persuasi itu membujuk. Argumentasi dan persuasi itu juga bisa untuk brosur-brosur, leaflet itu ya, lembar lipat, leaflet itu lembar lipat, boleh Anda catat aja. Emang lembarnya dilipat-lipat gitu ya. Leaflet, lembar lipat. Ya sama dengan brosur gitu. Nah, itu kalau sekolah-sekolah PTS itu ya, baik SD maupun SMP, SMA gitu, itu pasti di leafletnya itu berisi ini. Cara menyampaikannya itu argumentasi, persuasi, bahkan membujuk supaya orang mau. Nah, ini deduktif. Coba Aulia, sudah ya Aulia? Aulia Maulida, sudah? Sudah, Bu, tadi. Silakan. Oh, sudah ya. Kalau begitu Farid. Silakan Farid. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama dikemas dalam kalimat topik. Kalimat topik diikuti dengan kalimat-kalimat pengembang yang berfungsi memperjelas kalimat topik. Contoh, tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas tenaga kerja adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Tenaga kerja yang pandai adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan akademis memadai sesuai dengan disiplin ilmu tertentu. Tenaga kerja yang terampil adalah yang mampu menerapkan kemampuan akademis yang dimiliki dan disertai kemampuan pendukung yang sesuai untuk diterapkan agar diperoleh hasil maksimal. Sementara itu, tenaga kerja yang berkepribadian adalah tenaga kerja yang mempunyai sikap loyal, disiplin, dan jujur. Ya, ini kan deduktif, berarti intinya ada di depan topiknya gitu kan. Yang lainnya hanya sebagai penjelas. Nah, sedangkan ini yang merupakan paragraf induktif. Anda perhatikan. Siapa yang Akbar Mahardika ada? Silakan Akbar. Bermasalah atau tidak audionya? Ya, Bu. Silakan. Ya, Akbar. Bisa Akbar? Terlihat bisa audionya bermasalah atau tidak? Halo, tes. Ya, sudah masuk. Paragraf induktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Paragraf induktif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama dan menarik kesimpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu.
salju yang turun dari langit memberikan hiasan yang indah untuk bumi. Beberapa kota disulap dengan nuansa putih dan menghasilkan pemandangan cantik serta memikat bagi penikmat keindahan. Hawa dinginnya semakin hari menggigit kawasan-kawasan yang beriklim subtropis dan sedang ini. Inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. Ya. Simpulan ya, bukan kesimpulan. Anda sudah terbiasa dengan kesimpulan. Simpulan, hasil menyimpulkan. Tadi Anda bacanya kesimpulan. Nah, ini induktif. Induktif itu kalimat utamanya, topiknya, kalimat topiknya ada di belakang. Jadi di sini penjelas dulu. Nah, kemudian ini yang campuran. Anindya Puspa. Silakan Anindya. Paragraf deduktif, induktif, atau campuran. Paragraf deduktif-induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Paragraf dengan pola ini dimulai dari pernyataan yang bersifat umum, diikuti dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus sebagai penjelas, dan diakhiri dengan pernyataan umum lagi yang merupakan pengulangan gagasan utama. Pada bagian akhir hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Contoh, pencemaran udara, air, dan tanah saling berhubungan. Asap pabrik dan asap kendaraan mencemari udara. Polusi udara tertiup ke berbagai tempat. Hujan membawa polusi ke dalam air dan tanah. Saluran air dan sungai sering tercemar oleh sampah. Pupuk buatan untuk pertanian dapat merusak tanah. Tanaman disemprot dengan pestisida untuk membunuh hama, namun pestisida meracuni binatang dan manusia. Hujan mengalirkan pestisida dan pupuk dari tanah ke sungai. Akibatnya, air juga terkena polusi. Jadi, semua polusi saling berkaitan. Ya, ini utamanya sini dan ini. Nah, kemudian berikutnya yang ineratif. Febita Sausan. Ya, Bu. Ya, silakan. Paragraf ineratif. Diawali dan diakhiri dengan gagasan-gagasan penjelas sebagai pengantar. Kalimat utama berada di tengah paragraf. Contoh, Gunung Sinabung di Sumatera Utara meletus. Belum reda letusan Gunung Sinabung, Gunung Kelut di Jawa Timur juga meletus. Selain gunung berapi yang meletus itu, banjir terjadi di beberapa daerah. Ibu kota Jakarta, seperti tahun-tahun sebelumnya, dilanda banjir. NTT yang sering mengalami kekeringan juga dilanda banjir. Indonesia memang sedang ditimpa banyak musibah dan bencana. Bencana-bencana tersebut menelan korban, baik harta maupun jiwa. Padi di sawah-sawah yang siap panen menjadi gagal panen. Sayur mayur yang banyak ditanam dan dihasilkan di lereng-lereng gunung juga hancur sehingga harga di pasar menjadi melambung. Ya, yang mana ineratifnya? Yang mana? Coba. Kan ada di tengah, penjelas tengah. Nah, penjelas lagi. Indonesia memang ya, sedang Indonesia ditimpa banyak musibah. Sini dari sini sampai sini kan. Nah, itu. Jadi itu ineratif, ya. Kemudian ini menyebar. Coba Michael Pasaribu, silakan. Ibu. Paragraf dengan ide pokok menyebar. Paragraf model ini ide pokok atau gagasan utamanya menyebar tersirat dalam kalimat-kalimatnya. Karena gagasan utama tersebar ke dalam semua kalimat, harus dicari intisari atau konklusinya. Contoh, matahari belum tinggi benar, embun masih benar tampak berkilauan. Warna juga menjadi sangat indah di terpas sinar matahari. Tampak kupu-kupu dengan berbagai warna terbang dari bunga yang satu ke bunga yang lain. Angin pun semilir terasa menyejukkan hati. Jika dilihat berdasarkan sudut pandang gaya atau tujuan penulisan, paragraf itu dapat digolongkan sebagai paragraf deskriptif, yaitu mendeskripsikan suasana pagi hari. Ya, jadi kita langsung membayangkan kan, sejuk gitu kayaknya tuh matahari ini, embun seperti ini, nah itu deskripsi.
Nah, tetapi dengan seperti ini, idenya itu di mana? Menyebar, kan tidak ada yang ada yang diletak depan atau di tengah, tidak apa-apa, tidak ada gitu. Yaitu contohnya. Gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, ini banyak logika sih. Yang penting sekarang Anda bisa menguraikan pengalimatannya gitu. Berikutnya, Atikur tadi itu ya, Atikotur ya. Christine Paulina. Baik, Bu. Berikutnya. Silakan Christine, ya. Berikutnya paragraf. Ini pada nggak bisa dibuka. Sebentar, Chris. Ini kalau kalian pakai audio gitu, terus nggak bisa pakai apa ya? Video ya? Semua ya? Kalau yang pada pakai HP gitu? Atau videonya di off-kan supaya suara atau gimana? Iya, Bu. Soalnya dari tadi saya semua pada. Oh, gitu. Ya udah, silakan, Chris. Nah, berikutnya paragraf berdasarkan pola urutan. Yang pertama, pembuka. Asam urat merupakan terjemahan dari urik asid. Urik merupakan sesuatu yang berasal dari urin atau air seni. Pada penderita penyakit asam urat akan keluar melalui urin berupa endapan putih dan pekat. Asam urat adalah zat berupa kristal putih sebagai hasil akhir atau sisa dari metabolisme protein dan penguraian senyawa purin dalam tubuh. Selanjutnya adalah isi. Asam urat memiliki fungsi dalam tubuh sebagai antioksidan dan bermanfaat dalam regenerasi atau peremajaan sel. Namun, asam urat tersebut harus ada dalam kadar normal. Asam urat memang secara alami terdapat dalam jumlah kecil di dalam tubuh kita, sebab sel-sel yang mati melepaskan purin dalam tubuh. Purin inilah yang kemudian diproses untuk membentuk metabolisme dalam tubuh dan menghasilkan asam urat. Selain berasal dari sel-sel mati dalam tubuh kita, purin adalah salah satu jenis zat sebagai penyusun asam nukleat yang terdapat dalam setiap sel makhluk hidup, baik hewan maupun tanaman, juga dalam makanan. Dari makanan yang kita makan, secara otomatis, saat makan kita juga menambah kadar purin dalam tubuh sebab zat purin yang ada dari makanan yang kita konsumsi tersebut berpindah ke dalam tubuh kita. Kemudian selanjutnya penutup. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyakit asam urat adalah penyakit akibat kelebihan asam urat dalam darah, yang kemudian menumpuk dan tertimbun dalam bentuk-bentuk kristal pada persendian. Kristal-kristal tersebutlah yang mengakibatkan radang dan nyeri pada sendi tersebut. Ya, ini kan pembukanya. Kemudian di sini diulas, seperti disimpulkan, bisa juga imbauan. Misalnya paragraf mengenai itu narkoba. Di sini ini pembukanya, isi apa bahayanya dan sebagainya. Nah, di sini bisa diimbau bahwa jangan sampai ini gini nanti kalau terlibat seperti ini itu bisa untuk penutup. Nah, baik. Kemudian narasi, coba Aldi. Ada Aldi? Silakan. Aldi ya Fikri masuk. Bisa tidak audionya bermasalah atau tidak? Bisa? Aldi tadi chat saya katanya itu Bu lagi bermasalah, tapi di room Zoom ada sih Bu sekarang. Ya ada sih di sini, tapi nggak ada suara. Oh suaranya kok tidak bisa dia? Iya dari tadi katanya error terus Bu. Oh ya udah. Niken, Aprilian. Ya, Niken, cepat. Paragraf narasi. 1. Memberitahu pembaca mengenai sesuatu yang dialami penulis. 2. Menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu. 3. Menggunakan dimensi waktu secara kronologis dengan bantuan kata-kata seperti mula-mula, pertama-tama, kemudian, lalu, sesudah itu, akhirnya, dan selanjutnya. Ya, itulah narasi, berceritakan ini, menceritakan rangkaian atau pengalaman dasar perkembangannya, bisa cerita-cerita rakyat, gitu. Misalnya mula-mula ini, kemudian, gitu. Ya, silakan baca aja langsung contohnya. Ini kan tadi, lanjut. Contoh paragraf narasi.
Marco Polo adalah salah satu penjelajah paling terkenal di dunia. Petualangan bersejarah Marco Polo dimulai pada tahun 1272 dari kota kelahirannya, yaitu Venesia, menuju ke daerah selatan Irak dan tinggal selama 1 tahun di sana. Kemudian, ia melanjutkan perjalanan ke Teluk Persia menuju Khurasan, lalu tinggal di Afghanistan selama 1 tahun. Selama tinggal di Afghanistan, ia juga mengunjungi beberapa tempat, seperti Pakistan dan Kashmir. Setelah meninggalkan Afghanistan, Marco Polo sempat singgah ke Nusantara melalui Sri Lanka. Akhirnya, Marco Polo kembali lagi ke Venesia melalui jalur sutra sepanjang Cina sampai Turki. Ya, makasih. Nah, ini berkaitan dengan narasi, kan bercerita gitu ya. Orangnya narator. Berikutnya Ilham Nugraha. Paragraf deskripsi. Menggambarkan suatu objek sejelas-jelasnya dan secara terperinci. Mengkondisikan seolah-olah berada dalam satu ruangan yang dapat merasakan, mendengar, melihat, dan mengenali setiap sudut ruangan itu secara mendetail. Menggunakan dimensi ruang dengan memanfaatkan kata-kata seperti sebelah kiri, sebelah kanan, bagian atas, bagian belakang. Ya, itu deskripsi lukisan kan, melukiskan. Jadi sebuah objek itu kita perinci sejelas-jelasnya. Ya, ini aja, gambarkan atau buat paragraf kampustan. Nah, itu Anda dari masuk itu sudah bercerita kiri apa, kanan apa, terus menuju ini, menuju ruang ini, dan sebagainya. Contohnya, masih baca Ilham? Contoh paragraf deskripsi. Buah kersen merupakan buah yang memiliki nama ilmiah Muntingia calabura. Buah ini berbentuk bulat, kecil, dan berwarna hijau saat baru tumbuh. Ketika menjelang matang, warna buah ini akan menguning dan perlahan-lahan menjadi merah ketika matang. Diameter buahnya berkisar 1 sampai 1,5 cm. Tekstur buah ini sangat lembut dan mirip seperti biji-bijian yang bentuknya sangat kecil, serta mempunyai rasa yang manis. Ya, ini melukiskan juga. Jadi bisa deskripsi itu bisa melukiskan, bisa lokasi, bisa apa saja gitu. Menggambarkan kan ini ada, oh buah ini seperti ini, seperti ini. Nah, berikutnya, nah eksposisi itu paparan. Siapa yang belum? Akbar, Rona. Mika, Afsa, Atikotur udah bisa ini. Coba Atikotur bisa nggak sekarang? Cek, masuk nggak Bu suaranya? Ya, masuk. Paragraf eksposisi. Memberikan tambahan informasi atau pengetahuan kepada pembaca mengenai sesuatu yang disajikan secara akurat. Masih biasanya merupakan jawaban atas pertanyaan tentang apa, bagaimana, mengapa, dan kapan. Biasanya menggunakan kata-kata seperti merupakan, adalah, terdiri atas, terbuat dari, dan mengandung. Ya. Kampus STAN misalnya, PKN STAN bisa dibuat eksposisi, bisa juga kalau deskripsi lokasinya. Kemudian kalau eksposisi apa dan siapa. Nah ini merupakan kampus ini mahasiswanya adalah gini jurusannya terdiri atas apa saja gitu, menggambarkan tentang apa, kemudian mengapa dan kapan, lulusannya seperti ini gitu. Nah itu bisa sebagai dengan cara eksposisi. Kalau narasi bisa juga bisa. Misalnya dari awal didirikannya itu namanya apa? Dulu kan belum PKN. STAN dari sekolah tinggi ilmu apa ya, keuangan bisa menjadi ini gitu. Nah, sekarang sudah menjadi PKN gitu. Nah, itu bisa dibuat secara eksposisi. Kalau argumentatif itu rasanya tidak usah gitu. Karena argumentasi itu kan kita kita menjelaskan, tapi ada argumen supaya orang itu yakin dan percaya
dan mau mengikuti apa yang kita sampaikan. Ya agak-agak promosi gitulah itu kalau argumentasi. Nah, KTTA nanti pasti banyak argumentasi atas dasar ini, kemudian pendapat. Jangan kata ini, kata itu saja. Nah, itu argumen kita harus kuat gitu. Itulah berarti paragraf. Silakan baca lanjut aja artikel tuh dengan contohnya. Baik. Hilang? Langsung hilang? Iya, Bu. Iya, baca aja lagi. Lanjut contohnya. Contoh paragraf eksposisi. Sirih merah merupakan salah satu jenis tanaman yang sering dijadikan obat tradisional oleh masyarakat. Tanaman ini juga dapat dibudidayakan oleh masyarakat sebagai persediaan tanaman obat-obatan. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa tanaman ini sering dijadikan obat diabetes, MAH, kanker, dan juga obat untuk mengatasi ketombe. Selain itu, ada pula yang memanfaatkan tanaman ini sebagai obat menyembuhkan keputihan pada area kewanitaan. Masyarakat menggunakan sirih merah dengan cara mengambil daunnya dan direbus. Sirih merah mempunyai kandungan senyawa aktif seperti polifenol, minyak atsiri, euganol, dan sebagainya. Ya, itulah eksposisi memaparkan atau paparan. Nah, barulah ini argumentasi. Niputu Prapti. Silakan. Bisa dengar? Ya, silakan. Paragraf argumen isinya ide atau gagasan dengan diikuti alasan yang kuat untuk meyakinkan pembaca. Ciri-cirinya: 1. Bersifat non-fiksi atau ilmiah. 2. Bertujuan meyakinkan orang lain bahwa apa yang dikemukakan merupakan kebenaran. 3. Dilengkapi bukti-bukti berupa data, tabel, gambar, dan lain-lain. Dan ditutup dengan simpulan. Kata kuncinya: 1. Terbukti, 2. Buktinya, 3. Contohnya, 4. Akibatnya, dan 5. Misalnya. Iya, makasih. Nah, ini kan nanti digunakan dalam karangan yang bersifat non-fiksi atau ilmiah. Kalau narasi bisa fiksi, bisa banyaknya sih malah bisa non-fiksi, lebih banyak malah fiktif kan cerita-cerita itu. Nah, perhatikan di sini, dilengkapi dengan ini. Mengapa? Supaya orang yakin, pembaca yakin. Itu untuk meyakinkan tuh dengan adanya ini. Itulah argumentasi kalau dalam karya ilmiah. Nah, ini terbukti begini. Misalnya saya ingin membuat penelitian penggunaan bahasa mahasiswa STAN itu kuat di mana, dari apakah ejaan pilihan kata. Nah, itu harus ada bukti. Misalnya melalui penelitian saya membuat kuis, ada dari kuis itu mana yang nilai tertinggi. Nah, itulah buktinya. Saya bisa mengatakan, oh ternyata mahasiswa STAN itu lebih kuat di kalimat misalnya. Nah, itu buktinya apa? Ini. Nah, itu dari data ini. Ada tabelnya, dan biasanya harus berupa tes untuk kalian gitu. Nah, ada kuncinya kan? Ada kata kunci harus. Buktinya ini loh gitu. Nah, contoh lanjut aja tadi itu. Contoh paragraf argumentasi, jumlah kecelakaan di jalan raya tahun ini terus parah dari 5 tahun terakhir. Menurut data yang dirilis oleh kepolisian, tahun kemarin jumlah kecelakaan mencapai 4.500 kasus, sedangkan tahun ini telah mencapai 5.300 kasus pada H+2 Lebaran saja. Dari 5.300 kasus tersebut, persentase yang paling banyak adalah bermotor. Meningkatnya angka kecelakaan ini disebabkan bertambahnya jumlah pemudik yang memakai kendaraan bermotor. Disebabkan oleh, ini ada yang kurang-kurang ditambahin aja tadi, bahkan koma ini disebabkan oleh, karena itu pasangan itu nggak boleh hilang gitu. Jangan disebabkan, karena disebabkan itu pasangannya pasti oleh. Ya, itulah argumentasi. Intinya kan kita harus berhati-hati kan. Karena ini meningkat, ini begini, gini gitu. Nah, kemudian ini persuasi, lebih ke
ajakan, lebih ke membujuk sih ya. Anindya Puspa bisa muncul, bermasalah atau tidak audio? Udah Bu tadi. Oh sudah ya? Ya. Habis ini pada tutup. Jadi nggak bisa lihat juga saya. Maksud saya juga ingin apa? Anggi Tia yang belum ya. Coba Anggi. Paragraf persuasi. Untuk mempengaruhi pembaca, penulis harus Memengaruhi, melampirkan lihat. bukti dan data-data Iya, Bu. Memengaruhi pembaca, penulis harus melampirkan bukti dan data-data pendukung. Bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh penulis. Paragraf berisi ajakan dapat menggunakan kata ajakan seperti ayo atau mari. Ya, itu kampanye kan persuasi. Mari pilih saya gitu. Ini kalau saya ini begini. Nah, itu persuasi. Ya, memengaruhi. Iklan sudah pasti kan. Pakai ini, sebentar. Loncat dulu, pulang itu dulu ke portal dulu. Ya, persuasi itu membujuk. Iklan-iklan itu semua bagus. Cara membujuknya dengan minum ini nanti seperti ini, dengan minum ini seperti ini. Itu kalau dibuat di dalam paragraf, itu persuasi atau membujuk. 4 menit. Tarik portal dulu ini. Alhamdulillah. Tekannya cuma di situ. Ya, itu kan. Ayo, mari, gitu kan, ajakannya. Coba contoh tadi lanjut aja. Selesaikan satu lagi. Lanjut ya. Contoh, Iya, Bu. Contoh paragraf persuasi. Penggunaan pupuk kimia memang dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Penggunaan pupuk kimia juga dapat memberikan keuntungan yang melimpah bagi petani dari hasil panen. Akan tetapi, karena dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap lingkungan. Selain itu, penggunaan pupuk kimia juga dapat membuat buah yang dihasilkan terkontaminasi dengan pupuk kimia ini sehingga kurang baik untuk kesehatan. Oleh sebab itu, beralihlah ke pupuk kompos yang murah, terjangkau, dan juga aman bagi hasil panen. Kan kelihatan kan ini? Jangan pakai A, pakai B. Jangan pakai C, pakai D ini, gitu kan? Jadi seperti iklan. Nah, itu persuasi. Udah, ada yang tanyakan? Bu, izin tanya. Kalau dalam satu paragraf yang menjorok itu biasanya minimal berapa kalimat ya? Nah, kalau di dalam teks atau wacana, memang sih tidak dibatasi paling sedikit 5 kalimat. Yang pasti paragraf itu kumpulan kalimat. Paling sedikit 5 atau 4 paragraf, 4 kalimat satu paragraf. Tetapi nanti kalau disyaratkan begitu, kita akan terjebak sendiri karena nanti di surat ya, naskah dinas, surat itu satu kalimat bisa satu paragraf gitu. Misalnya gini, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Itu kan penutup surat. Paragraf penutup surat hanya berupa satu kalimat. Nah, kalau awalnya ya kami beritahukan bahwa PKN STAN akan mengadakan pada tanggal tik. Untuk itu kami mengharapkan kehadiran saudara untuk terus itu 2 paragraf. Yang ketiga atas kesediaan saudara kami 3 kan. Nah, di dalam ketentuan sih tidak ada, tetapi paling tidak lebih dari 1 atau 2. Hanya nanti itu tidak berlaku untuk tata naskah dinas, untuk surat. Kalau surat tidak bisa. Ini tuh bisa 1 kalimat, tetapi panjang sehubungan dengan gitu. Nah, tapi untuk teks iya, untuk wacana ya 5, 4. Jadi terbukti ada kalimat pembuka, ada kalimat ada deduktif, apakah deduktif dan induktif, atau deduktif saja atau induktif saja gitu.
Yang penting gini, kalian bisa menganalisis sebuah paragraf, tahu ada yang berapa sih? Sudah lebih berapa? Lebih 10 ya? Iya, Bu. Ya, tapi yang pasti yang penting portal selesai, sudah itu aja. Yang penting portal itu mengirim foto-foto sama ini supaya tidak terlupakan. Ya, gitu. Yang penting penggunaan kalimat-kalimatnya Anda tahu salah dalam satu paragraf itu apa. Kemudian Anda bisa membuktikan paragrafnya apa, apakah deduktif atau apa gitu. Intinya memang ada di kalimat. Kalau kalimatnya ngaco, nggak paham, ya pasti nanti paragrafnya juga gimana mau menganalisis, bagaimana mau mengerti itu salahnya apa. Ya, jadi itu ya ujiannya sekali lagi dari pertemuan pertama sampai yang ke-7 ini, 7 PJJ. Ditanyakan? Pasti tanya soalnya kayak apa, Bu? Nah, itu udah biasa tuh. Tidak boleh tanya kisi-kisi loh. Ayo. Direktur ada imbauan loh di surat itu, direktur tanda tangan yang semester lalu atau 2 semester yang lalu gitu. Mahasiswa tidak boleh bertanya, oh pantesan udah nggak nanya-nanya lagi. Dosen Pengennya tidak nanya boleh. sih, Bu. Pengennya nanya, tapi kan ada surat edaran nggak boleh. Ayo. Iya makanya waktu itu ada sampai di grup di ini Kaprodi kan. Tidak boleh, siswa tidak boleh bertanya kisi-kisi, dan dosen juga tidak boleh memberikan. Apalagi saya dosko, wah riskan nih. Jadi intinya gitu aja. Soalnya memang soalnya gampang sih. Soalnya gampang. Jawabannya yang susah. Iya pasti. Oh, jawabannya lebih gampang. Ya, esai sudah pasti. Studi kasus iya wajib. Itu dua itu hukumnya wajib itu. Semester kemarin tuh tidak boleh ada pilihan ganda. PJJ pertama itu, kaprodi itu tidak boleh, tidak membolehkan. Ada kaprodi, beda sih, beda-beda gitu. Ada yang untuk bahasa Indonesia tidak boleh gitu. Nah, untuk sekarang boleh, ya tapi itu malah lebih berat kalau menurut saya, karena sudah objektif gitu ya. Kalau Anda tidak memilih, ya udah. Terus nanti sekali lagi pada saat esai itu tidak hanya isinya ya. Jadi gini, siapakah Ibu Rini itu? Dosen bahasa Indonesia. Udah aja, titik aja. Nah, itu kan ini apa? Bukan kalimat yang benar. Jadi harus dijelaskan dan pengalimatannya juga harus benar. Berapakah mata kuliah yang diberikan selama semester 5? 7 gitu. Nah, nggak bisa. Nah, itu harus mata kuliah ini adalah gini-gini. Nah, itu hati-hati penggunaan pilihan kata, penggunaan penerapan kaidah ejaan dipisah atau digabung, huruf kapital atau tidak. Jadi jangan ujuk-ujuk seperti PPT gitu. PPT itu kan PPT, paragraf deduktif. Nah, ini kalau Anda ya harus menyampaikan dalam sebuah kalimat. Udah nggak usah deg-degan. Minggu depan ya, hari Senin, dan hari pertama pula. Hari pertama pula, dan harus masih hangat tuh kalau hari pertama. Sudah ya? Itu ada yang ditanyakan? Nah, itu yang kaidah pelajari. Kayaknya semua pelajari sih. Semua pelajari dengan baik dan benar. Udah? Siap ya? Siap berjuang ya? Udah tinggal 1 langkah lagi Anda itu. 1, 2. Nah, setelah itu nanti KTT ADI itu. Ada tulis di setelah UTS. Nah, nanti setelah UTS itu langsung ini ya, selesai UTS langsung kuliah kan? Nggak ada kosongnya gitu? Enggak, minggu, 2 minggu. Ya, nanti kabari aja lagi. Saya beberapa harinya gitu supaya tidak lupa. Kan saya harus kirim materi juga. Nah, juga sekali lagi pada saat kirim materi saya akan ke GCR. Soalnya di HP penuh. Nanti tolong ada beberapa tuh langsung unduh aja. Ternyata bener loh hilang tuh nggak ada tuh. Yang itu saya cek juga. Takutnya gitu. Nggak tahu kenapa ya. Sudah tidak ada lagi di GCR yang kemarin saya kirim juga.
Kalimat yang ini bukan, yang pakai, saya tuh mau ngecek di GCR yang saya kirim itu yang pakai angka 1 atau bukan gitu. Yang materi kalimat dalam kurung ada angka 1. Itu yang ini ya. Yang ada pelajari gitu. Tapi sih kalaupun tidak pakai angka 1 sih sama, hanya perbedaannya itu hanya di latihan. Tapi kalau bisa sih Anda sama gitu, materi yang dikirim itu yang ada angka 1. Materi tanda hubung yang di bawah, kalimat dalam kurung 1 gitu. Ya, tolong dicek. Karena saya cek lagi di GCR udah nggak ada. Kosong aja gitu. Apa ya? Oh, itu udah Ibu kirim di grup kemarin, Bu. Oh ya udah, berarti yang itu. Dah ya. Udah itu saja ya. Udah kan gini, kalaupun kita nge-save save as terus kita ubah, harusnya kan di GCR-nya tetap ada gitu loh. Maksud saya ini kok nggak ada. Mengecek takut salah kirim saya. Udah siap-siap. Sarah cuti ya, jadi berarti nanti nggak ada. Baik, nggak apa-apa. Semoga sakit ya Sarah itu ya, semoga cepat sembuh deh, cepat sehat ya. Mudah-mudahan tahun depan bisa lanjut ya, mungkin dia dari awal sakit. Kan sudah 2 kali ya waktu itu masuk opname ya. Selama perkuliahan ini rasanya 2 kali, soalnya dia WA ke saya izin. Nah, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, pakai masker. Nah, kita nggak pakai masker ini, nggak jaga jarak lagi. Ya, itu ya, sudah. Selamat berjuang, semoga sukses, dapat nilai yang bagus, dan tidak memusingkan saya yang ngoreksi tulisan. Ya, tulisan tuh biasanya yang laki-laki itu ampun deh tulisannya, ampun deh. Jadi saya tuh ngira-ngira aja bacanya. Ini enggak Bu, maksud saya juga itu dipisah. Lah itu kan maksudmu. Iya, dalam hati saya ya maksudmu lah. Saya kan nggak tahu. Yang tertulisnya kelihatannya rapat gitu di misalnya di bidang akuntansi atau di bidang pajak misalnya, di-nya kan harusnya dipisah. Tapi di situ deket gitu. Kan dikiranya digabung. Nah, itu jadi masalah itu di tim saya itu. Iya Bu, maksud saya juga itu. Lah memangnya saya tahu maksud hati kamu. Paranormal. Suka lucu-lucu. Ya, sudah ya. Itu saja yang dapat kita diskusikan sampai 7 kali. Dan saya harapkan ada yang nempel gitu. Dan jangan mengantuk. Kan biasanya gitu. Kalau dari apa bahasa Indonesia mengantuk. Tapi belajar apa komputer atau aplikasi Apkom, semangat. Nggak hanya kalian, anak-anak juga gitu. Kalau bahasa Indonesia pasti begini-begini. Baik, itulah semangat selalu. Ini Hari Pahlawan. Menjadi pahlawan-pahlawan dalam bidang pajak. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi siapkan dengan baik ya. Ya, sampai berjumpa kembali 2 minggu mendatang ya setelah UTS. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Banyak Ibu.